Assalamualaikum. Pernah nggak sih ngerasa butuh semacam fondasi yang kuat gitu buat ngawalin hari? Biar lebih tenang, lebih fokus. Nah, pas banget. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah amalan spiritual yang luar biasa untuk membangun fondasi itu. Namanya Dzikir Pagi. Coba deh kita sama-sama renungin sejenak pertanyaan ini. Gimana sih cara kita melindungi kedamaian hati kita buat menghadapi semua tantangan seharian nanti? Bayangin deh, ada sebuah praktik spiritual yang emang dirancang khusus buat kita, biar bisa memulai hari dengan rasa tenang dan juga perlindungan langsung dari Yang Maha Kuasa. Nah, inilah inti dari zikir pagi. Jadi, apa sih dzikir pagi itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah serangkaian doa dan dzikir yang kita lakukan di waktu yang super spesial, yaitu antara setelah sholat subuh sampai sebelum matahari terbit. Bener-bener momen emas buat mengawali hari. Oke, sekarang yuk kita bedah isinya satu persatu. Kita mulai dari ayat-ayat yang jadi dasarnya, yang ibaratnya ngebangun perisai spiritual buat kita ngadepin hari. Nah, semuanya itu dimulai dari langkah pertama yang paling fundamental, minta perlindungan. Pas kita ngucapin A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita tuh secara sadar lagi membangun benteng pertama kita, minta dijaga sama Allah dari segala pengaruh buruk. Selanjutnya, kita masuk ke salah satu ayat yang paling dahsyat di dalam Al-Quran. Ayat Kursi. Ayat ini tuh semacam deklarasi agung tentang kebesaran dan kekuasaan Allah yang gak ada batasnya. Dan ini dia nih manfaatnya yang spesifik banget. Siapapun yang membaca ayat ini di pagi hari, insya Allah bakal dilindungi dari macam-macam gangguan sampai sore nanti. Jadi ini tuh bener-bener kayak perisai spiritual kita seharian penuh. Keren kan? Lanjut lagi, amalannya diteruskan dengan 3 surat yang super powerful dari Al-Quran, dan masing-masing dibacanya 3 kali. Nah, pengulangan ini penting banget karena fungsinya itu untuk memperkuat lapisan perlindungan kita. 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, masing-masing punya fokus yang unik. Al-Ikhlas itu menegaskan keesaan Allah, Al-Falaq itu permintaan perlindungan dari kejahatan di waktu subuh dan kegelapan. Dan An-Nas, doa biar kita berlindung dari bisikan-bisikan jahat yang coba masuk ke hati kita. Dan ini dia janji yang luar biasa. Dengan membaca ketiganya masing-masing 3 kali di pagi dan sore, itu bakal mencukupi semua kebutuhan kita. Coba bayangin, jaminannya itu sebesar itu. Masya Allah. Oke, sekarang kita pindah ke doa-doa yang lebih spesifik lagi nih, buat perlindungan dan ketenangan jiwa. Kalau tadi perlindungan umum, sekarang ini lebih personal dan lebih dalam lagi permohonannya. Ada 3 permohonan utama di sini. Pertama, ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Ini rajanya doa minta ampun. Kedua, ada doa yang jadi perisai dari segala mara bahaya. Dan ketiga, ini doa yang komplit banget. Minta kesejahteraan buat agama, dunia, keluarga, sama harta kita. Coba dengerin deh, ganjaran buat Sayyidul Istighfar ini dahsyat banget. Disebutkan kalau barang siapa mengucapkannya dengan penuh keyakinan di siang hari dan wafat sebelum sore tiba, maka ia termasuk penghuni syurga. Ini janji yang wow luar biasa kan? Sama juga nih dengan doa perisai dari bahaya, yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca 3 kali, doa ini dirancang khusus untuk melindungi kita dari bahaya yang datangnya tiba-tiba. Jadi ini semacam ikhtiar proaktif buat menjaga diri. Sekarang, kita bakal lihat gimana konsep pengulangan itu bisa melipat gandakan berkah. Ternyata bukan cuma soal kualitas bacaan, tapi kuantitas juga punya peran penting di sini. Lihat angka ini, 100 kali. Mungkin pas pertama dengar kedengarannya banyak ya. Tapi tunggu dulu, ganjaran yang dijanjikan itu benar-benar bikin usaha kita jadi sepadan banget. Kalimatnya simple, tapi maknanya dalam banget. Subhanallahi wa bihamdih, yang artinya Maha Suci Allah dan dengan memujinya aku bertasbih. Ini sebuah pengakuan yang tulus akan kesempurnaannya. Terus, apa ganjarannya? Dikatakan, tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang akan membawa amalan yang lebih baik, kecuali orang yang mengucapkan hal yang sama atau lebih dari itu. Ini benar-benar menetapkan standar yang tinggi banget buat amal baik kita. Nah, masih ada lagi nih kalimat dahsyat lainnya. Yang ini cukup diulang 10 kali aja di pagi hari, tapi ganjarannya juga nggak kalah besar. Yuk kita lihat rinciannya. Coba bayangin, cuma dengan mengulang 10 kali, kita bisa dapat semua ini. Dicatat 10 kebaikan,
dihapus 10 dosa, dapat pahala setara memerdekakan 10 budak, plus perlindungan dari gangguan setan sampai sore. Manfaatnya itu konkret dan berlapis-lapis banget. Nah, setelah kita lihat semua bagiannya tadi, sekarang mari kita simpulkan, apa sih dampak keseluruhan dari amalan pagi yang super ini? Jadi intinya, zikir pagi ini tuh kayak paket komplit buat kesehatan spiritual dan mental kita. Kita dapat perlindungan ilahi, pengampunan dosa, ketenangan pikiran, ganjaran yang luar biasa, dan yang paling penting, sebuah awal yang kuat untuk memulai hari. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Gimana ya jadinya kalau beberapa menit aja kita luangkan untuk berzikir dengan penuh kesadaran? Seberapa besar itu bisa mengubah awal hari kita? Sesuatu untuk kita pikirkan sambil kita melangkah maju. Terima kasih banyak sudah menyimak.